podcast IAILM Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi IAILM, selamat datang dan selamat bergabung kembali di podcast IAILM Jaya. Bersama kami IAILM Jaya. Ya, baik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai prodi yang ada di Pascasarjana IAILM Suryalaya Tasikmalaya ya. Dan sekarang telah hadir ya, alhamdulillah, narasumber yang luar biasa sekali dan tentunya spesial ya. Beliau merupakan Direktur Pascasarjana IAILM Suryalaya Tasikmalaya ya. Dan saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Dr. Wawan Kusnawan. Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan ya. Ya, Bapak bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah baik ya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, Bapak ini berbicara tentang Pascasarjana di IAILM Suryalaya Tasikmalaya ya Pak. Di Pascasarjana ini ada prodi ilmu tasawuf ya Pak. Ya. Ilmu tasawuf. Nah, sebelum jauh ke sana mungkin nama prodinya itu ilmu tasawuf atau tasawuf psikoterapis Pak, kalau boleh tahu ya. Nama prodinya adalah ilmu tasawuf sesuai dengan nomor surat keputusan Kemenag nomor 1314 tahun 2017, yaitu nama prodinya ilmu tasawuf. Semula nama prodi ini adalah akhlak tasawuf yang merupakan nomor keputusan Kemenag nomor 6267 tahun 2014. Jadi mengalami perubahan. Dari 2014 hingga 2016 namanya adalah akhlak tasawuf, sedangkan dari 2017 sampai sekarang namanya adalah ilmu tasawuf. Ya. Jadi awalnya akhlak tasawuf begitu ya Pak, dan sekarang sudah menjadi ilmu tasawuf. Iya. Kalau boleh tahu sejak kapan berdirinya ilmu tasawuf ini Pak di Pascasarjana? Tahun 2014. 2014. Ya, 2014. Jadi sekarang udah sekitar 2014 sampai sekarang kira-kira 9 tahun ya. 9 tahun. 9 tahun. Jadi sudah cukup lama dan tidak cukup lama dan muda juga tidak gitu ya Pak. Ya. Sedang-sedang lah. Sedang-sedang ya Pak. Iya, betul. Ya, mungkin sejarahnya, ada sejarah singkatnya mungkin Pak. Begini mungkin ya. Bisa menjelaskan. Kan ya. ada sebuah cita-cita Abah yang mana bahwa IAILM ini adalah merupakan pusat kajian tasawuf ya. Iya. Yang mana mungkin bukan menafikan yang lain. Salah satu ujung tombaknya adalah prodi ilmu tasawuf baik S1 maupun S2. Jadi dalam rangka itu maka ilmu tasawuf didirikanlah ilmu tasawuf pada tahun 2014 sampai sekarang. Itu ya kira-kira sejarah seperti itu. Dan alhamdulillah mendapat respon dari Kemenag dan satu-satunya magister ilmu tasawuf yang ada di Indonesia yaitu di Suryalaya. Masya Allah. Jadi ini satu-satunya magister ilmu tasawuf di yang ada di Indonesia. Ya, luar biasa sekali ya warga IAILM. Ya, untuk sekarang kan sudah menjalani selama 9 tahun ya Pak, kurang lebih. Itu lulusannya sudah berapa Pak? Kami sudah mengeluarkan 6 kali wisuda ya, 6 lulusan. Lulusannya sekitar 90 orang sekarang itu. 90 orang, 90 Masya orang. Allah. Sudah banyak ya Pak? Alhamdulillah sudah banyak ya. Iya. Lalu Pak, rata-ratanya itu menjadi dosen atau menjadi apa Pak? Ya.
Itu Oke, lulusan untuk- dari ilmu tasawuf ini. Ya. Untuk lulusan ilmu tasawuf ini sangat bervariasi ya. Iya, Ada yang jadi dosen, iya, kemudian ada yang jadi guru di SLTP ataupun di SLTA. Kemudian juga ada yang jadi istilahnya yang di KUA. oh iya. Dan di juga ada KUA. praktisi-praktisi lain, misalnya ada yang bekerja di tenaga ahli di Inabah dan sebagainya, juga sebagai motivator dan sebagainya. Jadi sangat bervariasi lulusannya itu. Iya, jadi tidak hanya S2 itu menjadi dosen saja Oh, ya, tidak, tetapi ya. di SLTA bisa, di Bisa, SLTP, ya. jadi bervariasi begitu ya Iya, Pak. bervariasi, bahkan mungkin jadi peneliti tasawuf juga bisa ya. Iya, Kemudian juga sebagai bimbingan dan konselor juga bisa. iya, Gitu. iya baik. Pak, kan di sini itu lingkungannya TKN Suryalaya ya Pak. Kalau misalnya, semisal Ya. bukan pengamal TKN dan ingin masuk ke prodi ilmu tasawuf, itu apakah bisa atau tidak Pak? Oke, untuk jenjang S2 ini adalah kami menerima dari seluruh jurusan ya. Iya. Dari jurusan apapun kami terima. Nah, apalagi yang berminat istilahnya, kan yang masuk ke magister ilmu tasawuf itu ada yang dari ABRI ya. Iya. Ada juga yang dari polisi. Ada juga yang dari matematik, teknik, dan ada juga yang misalnya para ustadz yang lulusan S1 yang sengaja ingin memperdalam ilmu tasawuf, kami pun terima itu ya. Iya. Jadi tidak terbatas dari yang satu jurusan yang linear. Kami menerima dari semua jurusan. Iya, Tidak jadi terbatas. tidak Iya. terbatas Tidak ya terbatas. Pak. Jadi saya juga dari PGMI mungkin bisa ya Pak. Bisa silahkan Iya. itu ya. Ya. Iya, S2 Dari -nya teknik di saja ilmu bisa tasawuf. ya. Oh, dari teknik bisa ya. Ada dari S1-nya dari matematika ada 2 orang, kemudian dari teknik juga ada 2 orang. Bahkan beberapa lulusan yang berasal dari teknik sekarang udah melanjutkan S3-nya di ilmu tasawuf ya. Ada juga yang melanjutkan S3 di syariah, kemudian ada juga yang melanjutkan S3 di ilmu hukum dan sebagainya. Bahkan ada juga yang melanjutkan S3 di Universitas Psikologi Indonesia. Masya Allah. Jadi baik masuknya juga dari semua jurusan, kemudian lulusannya juga diterima di mana-mana. Di mana Ya, saja juga bisa ya Pak. bisa itu. Untuk S3-nya Ya, gitu. untuk S3. Ya. Baik, kalau akreditasinya bagaimana Pak? Nah, sekarang akreditasi itu karena berlaku susut ya. Iya. Jadi sekarang kami sedang mempersiapkan reakreditasi karena yang kemarin udah mau habis ya, habisnya sekarang bulan September tahun 2023 ini. Jadi sekarang sedang mempersiapkan untuk reakreditasi. Reakreditasi yang kemarin itu adalah akreditasinya adalah C ya, karena Iya. pada waktu itu kami belum mempunyai lulusan, tapi dari pihak pemerintah dari BANPT harus diakreditasi sehingga mendapat nilai yang baik, yaitu C ya. C. Ya. Baik, September ya Pak. Ya, insya Allah Sebentar September lagi ya, Ya, Pak. ya. Iya. Lalu apa persiapan Bapak atau prodi gitu ya untuk meningkatkan status akreditasinya begitu Pak? Baik, terima kasih ya. Iya. Nah, sekarang beberapa langkah yang ditempuh oleh Prodi adalah yang pertama mungkin dari segi dosen. Kami menyiapkan dosen dengan semua yang berlulusan S3 Iya. dan juga persiapan untuk guru besar. Ada beberapa orang dosen yang dari magister ilmu tasawuf itu akan menempuh guru besar ya, ada sekitar 4 orang lah. Ya, mudah-mudahan dan mohon doanya beliau ini supaya cepat berhasil untuk guru besarnya. Amin. Ya, dan kemudian juga kami menyiapkan beberapa hal yang penting, yaitu misalnya
karya tulis dosen, kemudian kegiatan dosen, jurnal dan sebagainya. Itu pun kami tempuh sehingga nanti ketika kita di reakreditasi, insya Allah poin-poin yang diharapkan dalam akreditasi terpenuhi dengan baik. Iya. Ya. Semoga harapan-harapan Bapak dan semuanya dapat tercapai ya Pak. Amin, Ya, amin, amin. ya. Dan sudah dipersiapkan semaksimal mungkin ya, Ya, Pak ya. dari sekarang. Betul. Ya, itu kalau di prodi ilmu tasawuf ini pengajarnya dari mana saja, Pak? Untuk sementara sekarang pengajarnya masih campuran, tapi alhamdulillah kami siapkan walaupun campuran itu para tenaga ahli ya. Iya. Ada yang berasal dari ITB, ada yang dari UPI Bandung, ada juga yang dari UI, kemudian ada juga yang dari UIN. Nah, UIN ini bermacam-macam, ada yang dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, ada juga yang dari UIN Sunan Kalijaga dan UIN Malang. Alhamdulillah mereka adalah semuanya profesional yang kami bawa itu ya. Iya. Gitu. Jadi dosennya dosen masih pilihan lah gitu. Pilihan. Iya. Dan juga kami mengambil tenaga-tenaga praktisi. Selain daripada itu ada misalnya tenaga ahli dari Inabah ya, beliau ahli dari Inabah, kami tarik untuk memberikan materi perkuliahan tentang Inabah, sehingga nanti mahasiswa dibekali dengan pengetahuan dan praktek-praktek Inabah yang sesungguhnya. Iya. Jadi untuk dosen-dosennya juga sudah profesional Iya, ya, Pak. alhamdulillah, Ya, sudah profesional, alhamdulillah. ya. Baik, untuk visi misi dari prodi ilmu tasawuf ini bagaimana, Pak? Semula saya mengajukan visi, mencanangkan visinya adalah sebagai pusat tasawuf di Jawa Barat dan Banten. Sekarang mungkin kami akan menginjak kepada visi misi yang lebih luas lagi, yaitu sebagai pusat tasawuf di Asia Tenggara atau Asian Sufism Center. Masya Allah. Mudah-mudahan itu cepat terkabul sesuai dengan persiapannya. Mungkin kami menyiapkan dosen, menyiapkan kurikulumnya, menyiapkan segala sesuatunya untuk go public sebagai Asian Sufism Center, gitu ya. Iya. Baik, kalau harapan Bapak kepada Civitas Akademika di prodi ilmu tasawuf ini untuk mendukung visi misi itu yang tadi Bapak sampaikan itu bagaimana, Pak? Ya, harapan saya semua yang Civitas Akademika yang ada di Magister Ilmu Tasawuf meningkatkan capability-nya, meningkatkan kemampuannya, baik itu dalam bahasa maupun dalam ilmunya masing-masing, baik secara profesional ya, bahasanya bahasa Arab maupun bahasa Inggris, karena yang nantinya go public atau Asian Sufism Center sudah otomatis dalam mentransfer of knowledge-nya itu harus dengan bahasa luar, bahasa Inggris ataupun bahasa Arab. Dan sekarang pun sebetulnya Asian Sufism Center itu sudah terwujud, cuma belum di go publikan saja karena belum dipublikasikan mungkin ya, Pak ya. Belum dipublikasikan karena mahasiswa kami sudah ada yang dari Malaysia, ada dari Singapura, bahkan ada juga yang dari Thailand. Oh iya. Jadi untuk mahasiswanya itu sendiri tidak hanya dari nasional saja ya, Pak? Ya, bukan hanya dari nasional, jadi mancanegara pun sudah ada. Sudah ada ya, Masya Allah. Ya, bagaimana upaya ya Pak, upaya prodi dalam meningkatkan akademik dan juga non akademiknya mahasiswanya gitu? Oke. Beberapa hal yang telah kami lakukan untuk non akademiknya, yaitu kami mencoba untuk mengadakan MOU dengan beberapa perguruan tinggi yang di sana ada ahli-ahli tentang ahli-ahli tasawuf ya, dan juga kami mengadakan juga studi tiru atau studi banding, misalnya ke pondok pesantren yang di sana sebagai basis tasawuf. Beberapa pondok pesantren yang telah kami kunjungi yang berbasis tasawuf itu misalnya pesantren Tijaniyah, pesantren Idrisiyah, pesantren Satariyah di Cirebon, pesantren pesantren Tijaniyah juga di Cirebon ya,
dan juga pesantren yang ada di Pekalongan. Itu adalah merupakan upaya untuk meningkatkan kompetensi baik di guru, baik di dosen maupun di kalangan mahasiswanya, sehingga pembelajaran tidak hanya di kelas tetapi juga di luar. Gitu. Iya. Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi tidak hanya di dalam kelas saja ya Pak. Jadi keluar juga kita harus mengupgrade gitu ya Pak. Betul. Iya. Ya. Lalu bagaimana strategi Bapak dalam menarik minat mahasiswa atau calon mahasiswa gitu ya Pak? Oke, ya. Mungkin untuk menarik calon minat mahasiswa, kami pun ikut aktif itu andil juga dalam kegiatan berbagai kegiatan di masyarakat ya. Misalnya kami sertakan untuk yang sekarang ini para mahasiswa di dalam kegiatan upgrading di Jawa Barat yang insya Allah mungkin nanti pada bulan Maret ada kerjasama antara mahasiswa Magister Ilmu Tasawuf dengan LDTKM Jawa Barat untuk mengadakan upgrading dan juga untuk mengadakan kursus tasawuf. Itu salah satu contoh untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa ya itu. Seperti itu. Dan masih banyak hal-hal lain yang perlu mungkin dalam dosen juga kami istilahnya ada tukar dosen ya. Tukar mengajar dosen yang sudah biasa dilaksanakan misalnya antara dosen yang ada di UIN dengan yang di sini gitu kan. Tapi itu belum terselenggara secara optimal, baru beberapa kali saja. Iya, jadi sudah banyak sekali ya Pak untuk strategi dalam meningkatkan kompetensinya juga. Ya, Bapak mungkin ada harapan untuk Magister Ilmu Tasawuf ini untuk kedepannya bagaimana Pak? Ya, harapan untuk kedepannya Magister Ilmu Tasawuf ini adalah sudah barang tentu harus sangat dipercaya oleh masyarakat ya. Iya. Dan mungkin untuk dipercaya oleh masyarakat itu sudah barang tentu kita harus membuktikannya dulu kepada masyarakat. Jadi sekarang saya berupaya untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa ilmu tasawuf di IAILM ini ya harus lebih mapan, harus lebih maju sehingga nanti bisa tercipta apa yang nanti tadi namanya adalah Go Public, yaitu Asian Sufficient Center. Nah, itu harapannya ya. Iya. Sehingga nanti pada tahun yang telah ditentukan, rencana kami adalah menentukan Go Public itu adalah tahun 2027. Nah, kira-kira seperti itulah. Terbukti misalnya nanti tahun 2027 menjadi Asian Sufficient Center. Iya, amin ya Pak. Ya. Mungkin Bapak ada ingin menyampaikan kepada wargi IAILM untuk mengajak mungkin ya berkuliah di IAILM begitu Pak. Silakan. Baik ya, kepada seluruh rekan-rekan baik mahasiswa ataupun sivitas akademika IAILM yang masih belum S2, kami tunggu untuk segera daftar di S2 dan juga kepada seluruh masyarakat yang ada di mana saja yang berminat dalam bidang ilmu tasawuf, kami siap untuk menerimanya. Ya, karena untuk demi kemajuan IAILM Jaya. IAILM Jaya ya Pak. Ya. Jadi bagi wargi IAILM yang belum magister, kami tunggu di IAILM Suryalaya ya Pak. Ya. Iya, dan jangan khawatir, jangan ragu ya Pak untuk berkuliah di IAILM Suryalaya Tasikmalaya. Baik Bapak, alhamdulillah terima kasih telah memberikan informasinya seputar Magister IAILM Magister Ilmu Tasawuf ya Pak. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih juga ya. Kami telah diberi kesempatan untuk berbicara di sini dalam rangka promosi ini. Semoga IAILM tetap jaya. Amin. Jaya. Amin. Ya. Oke. Ya, baik. Terima kasih juga kepada kru yang sudah bertugas ya.
Baik, mungkin sekian podcast episode kali ini. Semoga apa yang diberikan, yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Saya Anita Saskia Pratama Putri. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.